Pernah gak sih kalian berpikir, kalian ketika memiliki gaji UMR, namun pengeluaran seperti anggota DPR? Sorry, kita bukan menyinggung suatu lembaga ya, tapi ini kenyataan. Ketika kita memiliki gaji UMR, namun pengeluaran di luar batas. Apa yang akan Anda lakukan sebagai karyawan yang memiliki gaji UMR? Halo Waras People yang budiman, apa kabarnya? Sebagai seorang karyawan, saya juga sempat berpikir, kenapa pengeluaran yang kita keluarkan selama masa hidup ini melebihi gaji kita gitu ya, melebihi pendapatan kita. Sebetulnya siapa sih di sini yang salah? Apa yang salah dalam hidup ini? Apakah gaji kita yang terlalu kecil? Atau harga bahan-bahan pokok atau sembako di negeri kita ini terlalu mahal? Siapa yang salah? Kita hanya menjalankan kehidupan ini. Kita hanya bekerja sesuai porsi kita ya. Dan otomatis gaji kita juga sudah diporsir sama perusahaan. Iya, gaji kita berupa UMR, tapi pengeluaran kita melebihi anggota DPR gitu ya. Kita katakan seperti demikian ya. Ya, misalkan saya bekerja di daerah Kabupaten Cianjur nih, kebetulan Jawa Barat. Kebetulan UMR di Jawa Barat itu hanya 3 juta. Sedangkan 3 juta itu hanya gaji per hari anggota DPR. Kebayangkan gaji 3 juta selama 1 bulan. Namun pengeluaran seperti anggota DPR. Bayangkan, harga mahal, listrik mahal, beras mahal, gas mahal, apalagi. Terus ya, tek-tek bengek segala macam gak diperhitungkan. Apakah cukup gaji kita selama 1 bulan ini, gaji UMR ini selama 1 bulan ini cukup? Tidak bro. Kenyataannya kita harus sering kasbon ketika uang kita habis. Kenapa? Karena pendapatan yang kita dapatkan cuma 3 juta selama 30 hari. Bayangkan, kita berjuang selama 30 hari dan digaji sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran kita melebihi dari pendapatan kita. Bukan berarti di sini kita boros ya. Kita ini hidup sewajarnya. Kita belanja buat kebutuhan pokok, kita belanja buat listrik dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita tidak bisa menyimpan? Bagaimana kita mau menyimpan ya? Kebutuhan pokok juga kadang itu kurang tuh. Taruhlah buat saya pribadi ini ya, saya kebetulan sudah berumah tangga, memiliki anak dan istri tentunya. Bayangkan 100.000 kali 30 hari berarti 3 juta. Itu apakah cukup untuk 3 orang? Jawabannya tidak. Karena apa? Ketika saya berangkat kerja, saya memerlukan bensin, memerlukan bekal untuk di jalan ya. Takutnya kenapa-napa kan? Kita gak tahu kan. Nah, apakah itu tidak diperhitungkan? Terus apakah yang di rumah cukup dikasih uang 70.000 untuk masak, untuk jajan anak? Apakah itu cukup? Selama 1 hari misalkan. Belum lagi listrik kan seperti itu. Belum beli beras, beli gas, beli minyak. Apa itu tidak dibeli? Lucu ya. Saya bekerja selama 1 bulan digaji cuma 3 juta. Sedangkan anggota dewan digaji 1 hari 3 juta. Saya ini kerja keras bro. Kita kerja keras, banting tulang dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Selama 7 jam saya bekerja. Tapi gaji saya cuma kurang lebih 100.000 sehari. Gimana, hebat gak tuh jadi rakyat? Hebat. Kita ini orang hebat. Termasuk saya orang hebat ya. Karena apa? Karena bisa memutarkan uang 3 juta untuk 1 bulan, walaupun kadang pas-pasan bahkan kurang. Lucu ya, gaji UMR pengeluaran DPR. Bukan saya mau menyinggung lembaga ya, bukan, tidak ada maksud seperti itu. Tapi ini kenyataannya, faktanya UMR di Cianjur itu cuma 3 juta, 3 juta 100. Tetapi pengeluaran kita melebihi. Ya seperti itulah. Saya tidak mau ngomong karena saya juga pusing kalau harus diomongkan lagi mah. Nah, di sini saya mau bertanya. Pastinya kalian akan bertanya, apa sih yang melatar belakangi gaji UMR ini tidak cukup untuk sebulan? Ya, kalian juga pasti bakal berpikir sama dengan saya. Karena pengeluaran kita itu gak ada yang tahu ya. Bukan berarti kita boros, bukan kita mengikuti gaya hidup, bukan. Saya ini hanya menyesuaikan sewajarnya saja. Ketika saya membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan pokok, saya gunakan untuk kebutuhan pokok. Ketika untuk keluarga, saya untuk keluarga. Di mana saya memikirkan gaya hidup? Tidak ada. Jangankan memikirkan gaya hidup, memikirkan bensin dan rokok saja pusing.
Bayangkan gaji 3 juta per bulan, bro. Harus memutar selama 1 bulan. Harus dibagi anak istri dan juga saya sendiri. Kalau saya sendiri sih harus jujur-jujuran ya, dengan gaji seperti itu saya gak pernah makan jajannya gitu, gak pernah nyicipinnya, paling cuma buat bensin aja sama buat rokok. Lucu gak sih itu? Padahal sayanya yang kerja tapi gak kebagian loh. Aduh, parah, ampun, sok Gusti. Lalu pastinya juga kalian akan bertanya, bagaimana sih gaji UMR dipatok seminim mungkin, ya. Bagaimana cara ngelolanya, mungkin ya kalian pasti bertanya bagaimana cara mengelola duit UMR sebesar 3 juta itu buat 1 bulan pul. Pusing yang jelas ya. Hampir setengah gawaras nih saya juga. Jadi saya tuh ketawa tuh bukan menghina kehidupan yang gaji UMR ya, tapi saya menertawai lucunya pendapatan kita nih. Cuma 3 juta sebulan, pengeluarannya luar biasa ya. Berbeda dengan iya yang sedang ramai itu digaji per hari itu 3 juta, tapi malah protes ketika ada masyarakat yang tidak terima gitu. Aduh, lalu pasti kalian juga akan bertanya, siapa yang merasakan penderitaannya? Jangan ditanya. Siapa yang menderita? Ya pastinya yang merasakan gaji UMR ya. Bukan kami tidak bersyukur ya, maaf ya teman-teman semuanya. Bukan kami tidak bersyukur, tetapi kami di sini setelah mengukur berapa pengeluaran kami dan berapa pendapatan kami. Ternyata pengeluaran kami untuk kebutuhan pokok kami juga lebih besar daripada penghasilan kami. Ini bukan main-main, ini bukan diada-ada ya, tapi ini kenyataan. Kadang setiap malam saya nih sebagai karyawan sering berpikir mau jadi apa saya besok, mau bagaimana nasib keluarga saya besok jika penghasilan saya masih segini-gini saja, sedangkan kebutuhan meningkat. Sorry, agak sedikit curhat ya. Lalu pasti kalian akan bertanya, kapan orang yang gaji UMR minim seperti kami yang di wilayah Cianjur sebesar 3 juta ini bisa makmur? Ya ketika penghasilan kami minimal seimbang lah dengan pengeluaran kami. Tentunya pengeluaran dalam hal-hal pokok ya, bukan hal-hal yang lain. Ini saya menghitungkan hal-hal pokok, bukan hal yang lain. Hanya memikirkan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder, jujurlah kita sudah tidak memikirkan kebutuhan sekunder, tapi kita memikirkan kebutuhan primer saja sehari-hari untuk anak dan istri dan tentunya keluarga. Agak sedikit pusing sih saya juga ketika ngomong begini. Kenapa sih UMR selalu lebih rendah ketimbang harga pengeluaran gitu? Aneh. Kita bukan memikirkan gaya hidup, kata saya juga. UMR ini memang tidak cukup untuk 1 bulan, karena you know lah, sekarang harga-harga itu sudah di luar batas kemampuan masyarakat menengah ke bawah ya. Tetapi penghasilan kita tetap minim. Apa solusinya? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Itulah gaji UMR, pengeluaran DPR ya. Semoga ini bisa menjadi bahan pola pikir kita semua ya. Semoga kita makmur, amin, di masa depan. Terima kasih.